wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan Muhammad Imron Rosyadi MPD. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan dimudahkan segala urusannya. Yang saya banggakan, yang saya cintai semua teman-teman kelas PP Aceh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan nikmat hidayah serta inayah sehingga pada perkuliahan hari ini kita diberikan kesehatan. Dua kalinya salat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung, kepada sang pahlawan, kepada sang proklamator, kepada sang revolusi, itu baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga perkuliahan hari ini tercatat sebagai amal soleh dan mendapatkan syafaat kelak baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Baik, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Muhammad Iksan Saputra dari NIM 20130, kemudian saudari Listiani dari NIM 20108, kemudian ada saudari Fatin Farhana dari NIM 20116, kemudian ada saudari Eliana Zulfa dari NIM 20122, kemudian yang terakhir ada saudara Muhammad Hafid Nurfadilah dari NIM 2220118 akan mempresentasikan yang bertemakan pendidikan di era revolusi 4.0. Pengertian era revolusi industri 4.0. Era industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem siber fisik, Internet of Things, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Era industri dan entrepreneurship 4.0 berciri kreativitas, leadership, kewirausahaan yang mendobrak kepemimpinan atau mindset cara bekerja revolusi industri sebelumnya dengan berciri efisiensi dalam komunikasi dan transportasi, serta mengarahkan masyarakat untuk memecahkan masalah dengan sistem one stop shopping atau one stop solution. Itu diperlukan atmosfer dunia usaha yang lepas dari lilitan dan hambatan birokrasi, dan itu tidak hanya soal cara bekerja tapi juga mentalitas pegawai dan tenaga kerjanya. Dan pada gilirannya output revolusi ini banyak mendatangkan keuntungan dan kesejahteraan seperti harga barang murah serta kesehatan terjamin, bukan malah menambah beban ekonomi masyarakat dan banyaknya pengangguran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Listiani. Padanya kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Listiani dengan NIM 2220108. Saya di sini akan melanjutkan materi dari saudara Ihsan Saputra, yaitu B. Manfaat teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi komunikasi juga mengandung pengertian bahwa perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan yaitu yang pertama yaitu akses ke perpustakaan, yang kedua akses ke pakar, yang ketiga yaitu melaksanakan kuliah secara online, yang keempat menyediakan layanan informasi akademik suatu institusi pendidikan, yang kelima menyediakan fasilitas mesin pencari data, yang keenam menyediakan fasilitas diskusi, yang ketujuh menyediakan fasilitas direktori alumni dan sekolah, yang kedelapan menyediakan fasilitas kerjasama. Baik, saya Aliana Zulfa dengan NIM 2220122 akan melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh saudari Listiani. Secara spesifik, terdapat 6 peranan TIK dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama, TIK sebagai skill dan kompetensi. Penggunaan TIK itu harus proporsional, maksudnya TIK itu bisa masuk di lapisan masyarakat namun harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kedua, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Yang tersedianya bahan ajar dalam format digital. Yang kedua, the network is the school. Yang ketiga, belajar di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, TIK sebagai sumber bahan belajar. Ilmu berkembang dengan cepat. B. Guru-guru tersebar di seluruh penjuru dunia dan guru-guru itu hebat. Yang C. Buku dan bahan ajar diperbarui secara kontinu. Dan yang D. Inovasi memerlukan kerjasama pemikiran. Yang E. Tanpa teknologi, pembelajaran yang up to date membutuhkan waktu yang lama. Berikutnya yang keempat adalah TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Penyampaian pengetahuan mempertimbangkan konteks dunia nyata. B. Memberikan ilustrasi berbagai fenomena ilmu pengetahuan untuk mempercepat penyerapan bahan ajar. Yang C. Pelajar melakukan eksplorasi terhadap pengetahuannya secara lebih luas dan mandiri. Yang D. Akuisisi pengetahuan berdasarkan interaksi mahasiswa dengan guru. Yang E. Rasio antara pengajar dan peserta didik hingga menentukan proses pemberian fasilitas. Lalu yang kelima adalah TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Yang A. Setiap individu memerlukan dukungan pembelajaran tanpa henti tiap harinya. Yang B. Transaksi dan interaksi interaktif antar stakeholder memerlukan pengelolaan back office yang kuat. Yang C. Kualitas layanan pada pengecekan administrasi ditingkatkan secara bertahap. Yang D. Orang merupakan sumber daya yang bernilai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya Fatin Farhana dengan NIM 2220116. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Eliana Zulfa tentang upaya pendidikan dalam merespon revolusi industri 4.0. Ada 9 langkah Indonesia menghadapi industri 4.0, yaitu yang pertama adalah perbaikan alur aliran barang dan material. Upaya ini akan memperkuat produksi lokal pada sektor hulu dan menengah melalui peningkatan kapasitas dan percepatan adopsi teknologi. Langkah kedua, mendesain ulang zona industri. Dari beberapa zona industri yang dibangun di penjuru negeri, Indonesia akan mengoptimalkan kebijakan zona-zona industri tersebut dengan menyelaraskan peta jalan sektor-sektor industri yang menjadi fokus dalam Making Indonesia 4.0. Ketiga, mengakomodasi standar-standar keberlanjutan. Indonesia melihat tantangan keberlanjutan sebagai peluang untuk membangun kemampuan industri nasional seperti yang berbasis teknologi bersih, tenaga listrik, biokimia, dan energi terbarukan. Yang keempat, memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hampir 70% pelaku usaha Indonesia berada di sektor UMKM. Terima kasih. Baik, nama saya Muhammad David Nur Fadilah dengan NIM 2220128. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok kami. Yang kelima yaitu membangun infrastruktur digital nasional. Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan meningkatkan kemampuan digital melalui kerjasama antara pemerintah dengan public
dan swasta untuk dapat berinvestasi di teknologi digital seperti cloud, data center, security, management, dan infrastruktur broadband. Yang keenam yaitu menarik minat investasi asing. Hal ini dapat mendorong transfer teknologi ke perusahaan lokal. Dan yang ketujuh yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Menurut Manperin, SDM adalah hal yang penting untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan Making Indonesia 4.0. Yang kedelapan yaitu pembangunan ekosistem inovasi. Pemerintah akan mengembangkan cetak biru pusat inovasi nasional, mempersiapkan percontohan pusat inovasi dan mengoptimalkan regulasi terkait, termasuk diantaranya yaitu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan insentif fiskal untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor di antara pelaku usaha swasta atau BUMN dengan universitas. Yang kesembilan adalah harmonisasi aturan dan kebijakan. Indonesia berkomitmen melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi membuat kebijakan yang erat antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.